pagi para taruna, bertemu kembali kita dengan materi hari ini, hukum maritim. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang tentang pelayaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang status hukum kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Pelayaran. Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses yang pertama ataupun A adalah pengukuran kapal, kemudian pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh menteri. Pengukuran kapal itu sendiri dapat dilakukan menurut 3 metode, yaitu yang pertama adalah pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 meter. Yang kedua, pengukuran internasional, yaitu untuk kapal yang berukuran panjang 24 meter atau lebih. Dan yang ketiga adalah pengukuran khusus untuk kapal yang akan melakukan terusan tertentu. Nah, berdasarkan pengukuran diterbitkan surat ukur untuk kapal yang ukuran tonasenya kotor berdasarkan peraturan pengukuran diterbitkan surat ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 ataupun 7 gross tonnage. Surat ukur diterbitkan oleh menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Pada kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur wajib dipasang tanda selar. Ini yang untuk GT 7. Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca. Pemilik, operator kapal ataupun nahoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada menteri apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada di dalam surat ukur. Jadi apabila terjadi perubahan data, pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan. Kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur yang didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang ditetapkan oleh menteri. Lalu kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia yaitu seperti apa sih? Kapal-kapal apa aja yang ukuran apa saja kapal yang didaftarkan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 ataupun 7 gross tonnage. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Lanjut, pendaftaran dapat dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Nah, sebagai bukti kapal telah didaftar, kepada pemilik diberikan gross akte pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar. Pada kapal yang telah didaftar, wajib dipasang tanda pendaftaran. Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh menteri. Yang dalam ini mungkin di tiap-tiap pelabuhan, kalau di pelabuhan-pelabuhan itu didaftarkan di kantor Kesabandaran, kemudian di Jakarta misalnya kita didaftarkan, di Semarang atau di mana-mana itu di masing-masing kantor Kesabandaran. Pemilik kapal itu bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya. Ini belum boleh dipilih ya, mau di Jakarta, di Belawan, di Semarang, Surabaya, apapun tempat-tempat lain yang berada di Indonesia. Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain. Ya. Jadi tidak boleh dua pendaftar yang kalau misalnya didaftarkannya di Jakarta, kalau misalnya didaftarnya di Belawan ya tetap di Belawan. Jadi tidak boleh dua pendaftaran ya, yang satu di Belawan, satu di Jakarta, begitu sebaliknya ya. Di kapal yang asing yang didaftarkan di Indonesia harus dilengkapi dengan surat keterangan
penghapusan dari negara bendera asal kapal. Gross akte pendaftaran kapal yang rusak, hilang, ataupun musnah dapat diberikan gross akte baru sebagai pengganti. Gross akte pengganti hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Nah, pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama. Saya ulang, jadi pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan. Nah, kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Perhubungan ya. Selanjut, surat tanda kebangsaan kapal Indonesia itu diberikan dalam bentuk surat laut untuk kapal berukuran GT 175 ataupun 175 gross tonnage atau lebih. Itu diberikan surat laut. Kemudian pas besar untuk kapal berukuran GT 7 gross tonnage sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 gross tonnage ya. Atau kita lihat di sini. Kita geser dulu. Pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 atau gross tonnage ya. 7 gross tonnage. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau. Kapal negara dapat diberi surat tanda kebangsaan kapal Indonesia. Kapal-kapal negara itu bisa kapal perang, kemudian kapal perambuan, kapal SAR, dan lain-lain. Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Nah, setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas. Setiap kapal, atau dalam hal ini setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya. Dan itu saja yang kita sampaikan pada hari ini. Kemudian ada tambahan sedikit, yaitu manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. Dan dalam ini pemilik ataupun operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. Sini sudah jelas ya. Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diberi sertifikat. Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal berupa dokumen penyesuaian manajemen keselamatan ataupun dokumen of compliance ataupun dokumen DOC untuk perusahaan dan sertifikat manajemen keselamatan atau dalam hal ini safety management certificate untuk kapal. Sertifikat diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi ataupun lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Lanjut, kita membahas tentang manajemen keamanan kapal. Pemilik ataupun operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal. Nah, kapal yang memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal diberikan suatu sertifikat. Sertifikat manajemen keamanan kapal berupa sertifikat keamanan kapal internasional ataupun International Ship Security ataupun Certificate ataupun ISSC. Ya. Sertifikat diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi ataupun lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Nah, sertifikat manajemen keamanan kapal diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh menteri. Pemenuhan setiap persyaratan kelautan kapal dibuktikan sertifikat dan surat kapal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Ya, pertama tadi kita menyinggung tentang status hukum kapal, kemudian ada manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta yang ketujuh adalah manajemen keamanan kapal.
Eh, Sebagaimana biasa, tugas kalian adalah menyimak video pembelajaran hari ini, kemudian mencatat hal-hal yang penting diperlukan selama pembelajaran hari ini, dan mengirimkan tugas siswa kalian ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.